Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Teman-teman wabarakatuh. sekalian, kita akan ngobrol untuk belajar ya dari situasi yang berkembang di tengah-tengah kita. Biasanya ada fenomena, berita atau peristiwa. Ya. Coba kita bedah bareng-bareng di sini dengan cara yang rileks gitu. Nah, Ustadz, ini baru-baru ada fenomena masyarakat itu menggerebek, nah, tanda kutip, swalayan ataupun toko modern untuk mendapatkan minyak goreng dengan harga 14.000. Kebijakan ini muncul atau peristiwa itu hadir karena pemerintah menetapkan bahwa harga minyak goreng adalah 14.000. Sebelumnya masyarakat kesulitan beli minyak goreng karena harganya melambung atau tidak terjangkau oleh masyarakat kecil. Nah, jadi ini menjadi berita yang cukup heboh, menjadi headline di beberapa media online, sehingga terkesan ada sebuah kebijakan yang pro kepada rakyat. Tapi apakah yang seperti itu tuh termasuk bentuk kepedulian yang sesungguhnya kepada rakyat, atau bagaimana semestinya? Kan biasa kalau dalam teori pemberdayaan tuh jangan kasih ikannya, beri kailnya. Nah, ini kan penduduk atau masyarakat dapat ikannya ini. Begitu 14.000 dipakai goreng, apalagi kalau dia penjual gorengan kan tidak lama lah dia itu bertahan minyak goreng itu. Nah, ini bagaimana Ustadz memantau peristiwa ini? Ya, jawaban singkatnya menurut saya sekedar pencitraan saja. Pencitraan dari pemerintah. Sesingkat itu ya? Ya, sederhananya seperti ya, itu. Sederhananya, okay. Ya, karena merasa rakyat yang sangat pas-pasan duitnya itu pasti akan berpikir ulang kalau dia pas-pasan duitnya, ya, karena harga minyak goreng yang tidak terjangkau, ya kan, dengan itu kan yang saya dengar malah sampai harus setor KTP katanya itu untuk bisa mendapatkan 14.000 itu harga itu kan di swalayan itu sampai begitu. Ini kan sebetulnya fenomenanya justru inilah salahnya kebijakan oleh pemerintah berkenaan dengan kelapa sawit, ya kan? Ada monopoli yang sangat besar tentang kelapa sawit itu, tetapi pemerintah lemah dalam mengendalikan harga pasar. Outputnya kelapa sawit itu. Salah satunya adalah minyak. Ya, media banyak sudah menyampaikan informasi ke kita bahwa sama-sama negara dengan kelapa sawit yang jumlahnya banyak, kita dengan Malaysia. Malaysia itu 1 liter atau berapa itu hanya 8.500, ya enggak? Kita dulu hampir sempat sampai 20.000. Kemudian dipotong 6.000 jadi 14.000, sehingga rakyat itu mendapatkan selisih 6.000 saja. Mereka berbondong-bondong menyerbu. Betapa tragisnya. Betul. Ya, artinya uang 6.000 saja rakyat itu berebut. Kenapa? Karena sangat ingin menghemat itu. Dan di situ kalau rakyatnya awam sekali, dia akan mengatakan, wah, pemerintahan ini baik sekali. Padahal sebetulnya di balik itu semua, kenapa harga minyak tidak terkontrol? Ya, sekali lagi mungkin pemerintah nggak punya dana untuk melakukan subsidi seperti pemerintahan Malaysia melakukan subsidi, sehingga harga minyak, ya, dan ini tidak terbatas loh. Kalau yang dibawa, yang oleh di swalayan atau apa itu kan cuma paling 2 liter atau berapa, dan tidak boleh beli lebih dari itu, kan? Di Malaysia silahkan beli berapa, itu tetap harganya 8.500 per liter. Dengan pendapatan per kapitanya, ya, Malaysia itu dibanding kita mana? Samakah atau lebih tinggi Malaysia, kan? Tinggi Malaysia, ya kan? Nah, ini karena apa? Yaitu kebijakan dia tentang kelapa sawit, monopoli, ya. Bahkan sampai membiarkan mereka bakar hutan, ya, yang mestinya didenda sekian triliun hanya sekian miliar. Loh, kenapa bisa begitu? Ya, tampaknya semua perusahaan yang bermasalah mendekat ke pusat kekuasaan, ya. Dan kita dengar isu seperti Kaisang dan Gibran itu yang mendapatkan kucuran dana apa-apa. Ini kan kayak begitu. Sebetulnya dia yang bikin masalah dan dia yang pura-pura menyelesaikan masalah dengan menurunkan 14.000 itu. Tetapi yang lain kan enggak. Kebutuhan rakyat itu kan ada 9 harga pokok, ya. 9 bahan pokok. 9 bahan pokok itu yang disubsidi apa? Minyak. Itu aja. Jadi ada banyak faktor yang ternyata berkelindan di sana kaitan dengan minyak goreng ini.
Tapi satu hal yang juga penting masyarakat ketahui adalah apakah kemudian pola ini akan terus terjadi pada 9 bahan pokok yang lainnya, katakan 8 bahan pokok lainnya gitu. Ada sebuah kondisi di mana bahan tertentu itu mengalami kenaikan, terus pemerintah turun, dan itu biasanya sudah lazim. Kalau dulu istilahnya operasi pasar gitu ya. Nah, di sini apakah kita membutuhkan satu kesadaran dari masyarakat untuk mendorong agar ada sebuah sistem atau undang-undang atau peraturan yang memang dari sisi regulasi itu aman, sehingga tidak terkesan seperti ini. Jadi ada kotor dibersihin, atau ya lubang diperbaiki. Ini kan bukan sebuah negara modern lah kalau secara melihat atau mengantisipasi persoalan itu seperti itu. Bagaimana nih, Sat? Saya kira pemerintah nggak mampu. Faktor apa? Ya, Kenapa nggak mampu? Kemampuan dia untuk operasi pasar atau membuat harga bisa terjangkau untuk 9 Bahan pokok kebutuhan pokok itu tidak mampu dijangkau. Artinya memang APBN kita ini kan sudah ngos-ngosan sebetulnya kan, habis untuk bayar bunga cicilan utang gitu kan. Apalagi untuk infrastruktur yang gila-gilaan tapi nggak jelas apa ada gunanya apa enggak gitu kan. Kita juga tahu bahwa jalan tol di berbagai tempat juga rugi gitu kan, nggak memberikan dan itu berarti pajak kan menjadi turun semua, ya kan. Pemerintah nggak mampu. Ini hanya spontan sedikit, makanya saya bisa sebut itu pencitraan saja. Ya, yang namanya pencitraan tuh ya kayak orang salah satu pemerintah daerah memberikan sembako, ya kan, memberikan apa, kemudian di close up besar-besar, ya kan, bahkan dimasukkan ke channel media sosialnya sendiri bahwa kami sudah pernah melakukan itu. Tapi masyarakat di sekitarnya yang miskin kan nggak dapat. Nah, berapa orang yang bisa mengakses harga minyak yang harga 14.000 itu? Kan orang yang mau datang ke swalayan itu. Kalau enggak gimana? Kecuali kalau orang bisa beli sekarung, tetangganya bisa nitip, kan begitu. Artinya sampai tingkat regulasi saya kira nggak mampu pemerintah. Karena duitnya untuk mengcover dari aturan yang mau ditegakkan itu nggak cukup. Ya, bahkan beberapa persoalan itu mungkin ya dengan jatuhnya hutang pemerintah di tahun 2022 ini, jatuh tempo maksudnya. Ya jatuh tempo. Wah, ini semakin ngos-ngosan. Itu kan terlihat dari apa yang disampaikan oleh siapa itu Menteri Ekonomi juga itu. Jadi ada sebuah ketidakcakapan gitu ya, atau incapable. Ya, dari segi APBN incapable. Dan yang kedua, yang lebih miris, ya kita melihat bahwa penduduk ini sebetulnya banyak yang kemudian jatuh ke dalam kemiskinan. Itu kan gambarannya, ya kan? Ketika hanya untuk Rp6.000 saja, orang harus berjubel, harus antri berapa waktu digunakan ya untuk mendapatkan potongan itu. Itu kan menggambarkan bahwa pendapatan keluarga kita di Indonesia itu sangat sedikit, ya. Banyak sekali tanah-tanah yang dijual di pinggiran-pinggiran kota itu, ya, yang rumah-rumah dan lain sebagainya, dan jarang sekali yang terbeli oleh pihak lain karena memang nggak ada rumah, banyak PHK, banyak orang nggak punya kerja dan lain sebagainya. Sementara barang kebutuhan naik, coba kan siapa yang kuat itu menghadapi itu kalau dia tidak punya link dengan kekuasaan, tidak punya dapat proyek atau apa, nggak ada. Tapi kalau secara global supaya kita tidak terkesan ya, atau tidak ada pandangan tendensius kaitan dengan analisis ini, memang beberapa negara besar kan juga mengalami katakan kontraksi ekonomi itu. Oh iya betul. Ya, tetapi saya lihat keberpihakan pada kesejahteraan atau melindungi rakyat itu masih ada. Apakah juga dikarenakan faktor misalnya APBN memadai atau justru memang kapasitas leader atau pemerintahan yang memang dia punya perhatian gitu, keberpihakan. Oh ya, kalau problem yang dihadapi negara-negara besar berkenaan dengan sembako itu bukan berarti tidak ada anggaran, bukan berarti itu, tetapi tersendatnya mata rantai. Tersendatnya mata rantai. Ya, pasokan barang itu. Kasus yang terjadi di Inggris, ya kan, dengan dia menerapkan undang-undang imigrasi baru yang sangat ketat, membuat orang
itu menjadi susah masuk ke Inggris untuk mendapatkan pekerjaan, itu menjadikan supir truk ya, yang mendistribusikan bahan kebutuhan pokok ke berbagai mall atau berbagai retail gitu, itu terhambat semua, ya kan? Akhirnya pemerintahan Boris Johnson itu akhirnya mencoba merevisi lagi, bukan merevisi ya, memberikan apa namanya men-shortcutnya keputusan itu untuk supaya ada orang yang bisa menjadi sopir gitu loh. Artinya bukan APBN-nya yang kacau, enggak. Sama itu juga terjadi di Amerika, terjadi di mana? Itu adalah terputusnya mata rantai pasokan ya, yang betul-betul disebabkan misalnya karena Covid, sehingga pengetatan itu menjadikan orang tidak mudah bergerak, kasus yang terjadi di Cina, atau memang orang-orang itu sudah pekerjaannya itu sudah happy semua, sudah di atas sopir gitu loh. Jadi sehingga nggak ada yang nyopir, nggak ada yang nyopir, nggak ada yang antar, yang nyopir itu mengandalkan pekerja emigran, ya kan? Mereka dari India, dari Bangladesh, dari Pakistan, yang kalau kayak kasusnya yang ada di Inggris itu, bukan berarti nggak ada anggarannya. Kalau di Indonesia ini yang pengen jadi sopir dengan gaji seperti itu, banyaknya bukan main. Betul. Tetapi nggak ada orang mempekerjakan karena faktor regulasi. Bukan faktor APBN, nggak ada. Ya regulasinya juga. Di Inggris tuh. Ya kalau di Inggris ya, tapi di Indonesia betul-betul masalahnya ini karena kemampuan pemerintah untuk mengendalikan oligarki atau monopoli produk itu tidak ada, ya kan? Karena apa? Pemerintah tidak siap untuk memberikan subsidi yang lebih besar. Ya kalau dikatakan 14.000 di sini itu bagus, ya Malaysia lebih bagus lagi. Sementara penduduk Malaysia itu lebih kaya, tapi anggaran untuk beli minyak itu lebih sedikit daripada Indonesia yang lebih miskin. Anggaran untuk beli minyak lebih banyak. Betul. Luar biasa. Jadi kesimpulannya bahwa masyarakat bawah itu jangan dikecilkan, ya. Karena negara maju seperti Inggris ketika nggak ada yang di bawah, nggak bisa jalan itu mata rantai pemenuhan distribusinya. Gitu, pasokan. Pasokan luar biasa. Baik sahabat sekalian, ini diskusi kita tentang minyak goreng atau migor. Migor. Ya, disingkat migor. Dan kita sudah bisa ambil kesimpulan masing-masing bahwa sesungguhnya pemerintah mesti memiliki keberpihakan. Saya kira kalau orang cerdas cukup banyak, ahli ekonominya juga banyak, pemerintahnya juga diisi oleh orang-orang yang memiliki ya intelektual yang baik. Tapi kalau keberpihakan ini belum ada, ya Inggris itu kan bagus, langsung direspon. Begitu distribusi mata rantai distribusi pasokannya terhambat karena faktor regulasi, dia langsung memberikan respon dan cepat. Nah ini saya pikir satu perbandingan yang penting untuk membuka cakrawala kita memandang keadaan bangsa kita. Demikian, terima kasih. Kita jumpa lagi pada edisi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.